Bismillahirrahmanirrahim. Untuk almarhum orang tua kita, almarhum Tuan Ahmad Zaini Syarifuddin bin Yahurif dan almarhumah Ibunda Lina Maherni binti Sahid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kematian tidak memutuskan cinta antara orang yang hidup di alam dunia dengan yang terlebih dahulu berangkat ke alam akhirat. Inilah buktinya punya anak yang soleh, bacaan Al-Fatihahnya tidak sendiri, tapi semua yang hadir ini membacakan Al-Fatihah. Inilah pelajaran yang mau kita ambil dari menyekolahkan anak ke pondok pesantren. Mudah-mudahan kita nanti pun mendapatkan seperti yang disampaikan oleh almarhum dan almarhumah, insyaallah. Amin. Begitu juga kita yakin dan percaya bahwa Sulaiman dan Zubaidah membacakan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Buya Ustadz Muhaimin, Mudir Ma'had Daril Kutub Al-Ghantari. Di samping beliau Sayyidi Al-Habib Faris. Di samping beliau Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab. Di samping beliau Ustadz yang punya banyak kelebihan tadi, Ustadz Solhas, Solihin Hasibuan. Semua mata mereka mencari mana punya kelebihan. Iya, saya tengok. Di samping beliau Ustadz Kemas Ali. Di samping beliau Ustaz pemimpin pondok pesantren Qudratullah Al-Mukarram Ustadz Syafiq. Di samping beliau Ustaz Imran. Di samping beliau Ustadz Doni. Di samping beliau saya lupa nama beliau, tapi mudah mengenali beliau. Beliaulah yang punya anak keturunan banyak mendoakan kita semua. Jadi kita harus punya, ketika dilihat orang apa kelebihan. Habib Mahdi dengan Habib Faris jelas kelebihannya. Darahnya adalah darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia Habib, keturunan Ustadz Solhas, tak usah kita bahas lagi. Makin sakit hati kita. Ustadz Kemas Ali, sudah kita lihat bagaimana terpukau jamaah. Pulang dari sini, yang diingat mereka bukan Ustaz Abdul Somad, yang dikenangnya Sulaiman, Zubaidah, Fatimah. Yang di sebelah beliau pimpinan pondok pesantren Qudratullah. Maka anak-anak kita ini dari sekarang kita pikir apa kelebihan dia.
Insya Allah anak kita punya kelebihan karena mereka tamat dari pesantren Darul Kutub Al-Ghantari. Dar, rumah, kutub, kitab-kitab. Karena di rumah tuh banyak kitab-kitab. Di rumah kami banyak juga kitab, Pak Ustaz. Kitab apa? Kitab Koping Ho. Di rumah kita ada TV. Awalnya dulu TV itu satu, tapi karena bapak dan ibu tuh berkelahi, jadilah TV jadi dua. Dulu awalnya TV itu satu, akhirnya bertengkar bapak nih sama ibu, rebut-rebutan remote, berakhir ke pengadilan. Tanya sama hakim, kenapa kalian berkelahi? Hakim heran, kenapa kalian berkelahi? Gara-gara TV, Pak Hakim. Rebutan-rebutan remote. Siapa megang remote? Aku, kata ibu. Kenapa ibu pegang? Aku mau menengok drama Korea. Kenapa bapak tarik? Pas jam itu Real Madrid Barcelona. Robot. Jadi kata Pak Hakim, nampaknya kita mesti memberikan win-win solution. Jadi solusinya, belilah TV satu lagi. Hari berganti, musim berubah. Si anak tak suka menonton drama Korea, si anak pun tak mau menengok Real Madrid Barcelona. Menangis minta TV. Diberikan TV satu lagi karena dia mau menengok Upin dan Ipin dengan Ultraman. Di rumah kita tidak ada Darul Kutub, dar rumah, kutub, kitab-kitab, karena banyak kitab. Di rumah kita namanya Darul TV. TV sini, TV sini, TV sini. Lahir anak satu, TV satu. Lahir anak dua, bertambah TV. Kata Ustadz, mari kita tambah iman. Yang bertambah TV. Ibu itu pula, kalau dulu mak-mak cuman TV, sekarang bertambah lagi handphone. Sambil menonton TV, main handphone. Anak diikatkan ke tiang. Ada ibu dapat kiriman dari grup WhatsApp, ibu-ibu mengikat anaknya ke batang pisang. Saya dapat. Kalau ibu belum dapat, nanti saya kirimkan. Saking kacaunya sudah dunia ini. Dulu cuma TV, keluar handphone. Dalam satu handphone, macam-macam. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Miligram, Telegram, YouTube. Semuanya merusak anak-anak kita. Pagi main handphone, siang main handphone, malam main handphone, sampai lupa mandi, lupa makan. Mengadu ke Ustaz Somad, Ustaz tolong ruqyah anak saya. Saya buka-bukalah kitab hadis mencari ruqyah. Yang ada di situ, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Buka lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Buka lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Tak ada satu pun doa, Allahumma inni a'udzubika minal Instagram. Allahumma inni tidak ada doa. U'izuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli drakor. Makanya kalau anak nih mau selamat, orang tua tak sanggup menyelamatkannya. Mau tak beli TV, takkan mungkin anak menumpang nonton TV di rumah tetangga. Mau dibeli, anak rusak. Solusi terakhir, benteng pertahanan kita adalah memasukkan anak ke pesantren Darul Kutub Al-Ghantari. Daftarkan sebelum penutupan tanggal berikut ini. Yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, insya Allah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga mau mendaftar, innalillah. Kenapa ibu-ibu ini bisa tersenyum senang? Karena anaknya di pesantren. Belum lagi berkuku ayam, anak itu udah bangun. Kalau di rumah dia tinggal berkuku ayam, berkelahi ayam, sampai ayam itu dipotong baru dia bangun. Ayam belum berkokok, jam 4 dia sudah dibangunkan di pondok pesantren. Datang Kismut Taklim,
datang qismul lughah, datang mudabbir, datang musyrifah, membawakan sajadah. Bangun nak, qumu, qumi, bangun dia sholat tahajud jam 4. Setelah itu dia pun berzikir, berdoa, menunggu azan subuh, bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terdengar suara azan subuh. Sebelum azan subuh, telinganya dibiasakan dengan tarhim. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man. Di kota-kota, di masjid-masjid raya, masjid agung, tiap hari ada suara itu. Apa bedanya di pesantren? Di pesantren langsung santri yang bertarhim. Di masjid, masuk kita ke masjid, kosong. Suara apa? Flash disk. Habis itu barulah azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu anak-anak qabliyah subuh. Setelah qabliyah subuh, salat subuh. Betul kata Pak Ustadz, anak-anakku itu qabliyah subuh, lakiku langsung sembahyang subuh. Kenapa? Mau mengejar masuk kantor. Masuk kantor 7.30, jam subuh 7.15. Jadi bercampur-campur catatan malaikat Bapak tuh. Subuh sekaligus duha, subuh sekaligus duha. Di pesantren terjamin tidurnya, terjamin sholatnya. Setelah sholat subuh, dia membaca Quran setengah jam. Setengah jam itu dapat setengah juz. Maka insya Allah sebulan dia dapat 15 juz. Maka insya Allah 2 bulan dia khatam sekali. Setahun dia khatam 6 kali. Kalau ayahnya sudah meninggal, mengalir pahalanya. Kalau maknya masih ada, disenangkan Allah hatinya, dimudahkan rezekinya, mengalir ke almarhum emaknya. Siapa nama emaknya? Zubaidah. Setelah itu mereka sarapan. Anak-anak kita banyak tak mau sarapan. Kenapa? Karena nanti dia akan jajan-jajan di sekolah. Tapi di pesantren insya Allah dia sarapan. Setelah makannya tidak akan kena penyakit mah dia. Kenapa? Makanannya bergizi, sehat walafiat. Dari mana Ustadz tahu santri-santri di pesantren Darul Kutub Al-Gontoro ini bergizi? Karena dari tadi matanya ke depan. Beda sama zaman kami dulu. Kami dulu asal ada penceramah, semuanya khusyuk dan tawadhu. Mari kita menjaga air. Menetes. Ini pesantren. Coba tengok. Segar bugar. Semangat. Setelah itu dia pun masuk kelas. Dari mulai jam 8 sampai azan zuhur. Keluar dia sholat zuhur. Berjamaah lagi. Selesai sholat zuhur dia makan siang. Sorenya masuk lagi jam 2. Sampai jam 4 sore asar. Kenapa dia masuk pagi sampai sore? Karena pelajarannya luar biasa. Bahasa Arab, nahu, sorob, mutola'ah. Jangan fikih dulu. Balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Baru masuk fikih. Fikih, usul fikih. Fikihnya terbagi lagi. Fikih ibadah, fikih munakahah, fikih muamalah, fikih siasah. Baru masuk hadis. Hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis. Setelah itu baru masuk tafsir, ulumul Quran. Baru yang agamanya saja 20. Di samping itu dia belajar lagi umum. Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris 25. Makanya kalau anakmu agak kurang-kurang sikit, keluar error. Mana anakmu yang paling cerdas, mana anakmu yang paling pintar, mana anakmu yang paling disiplin, masukkan ke pesantren. Keluar dia akan menjadi Imam Syafi'i modern abad 2000, abad 21. Ini kadang orang tua ini lain. Anak tak lulus SMP, tak diterima dimanapun, bandel setengah setan, masukkan pesantren. Sangkanya pesantren itu laundry mesin cuci.
Setelah anak gagal, tak berhasil, bandel, lari, cabut, baru dia katakan, ternyata pesantren tidak berhasil, sarang radikal. Anak kau yang bodoh, kau salahkan pesantren. Nih hasil dari pondok pesantren. Dari pangkal nih sampai ke ujung alumni pesantren Gontor Ponorogo. Dari pagar alam. Siapa yang selama ini menyebut tiap hari alam, 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 alam semesta, kita tinggal di semesta alam, alhamdulillahi rabbil alamin. 44 tahun saya mendengar alam alamin, baru ini sampai ke pagarnya. Nah, itu pagar alam. Dari pagar alam pergi ke Palembang, naik pesawat, naik bis, sampai ke Gontor Ponorogo, Jawa Timur, belajar 6 tahun, mengabdi setahun, pulang ke kampung halaman. Zaman perjuangan beliau sulit, tapi hari ini Bapak Ibu tinggal senang saja. 2 kali belok, 2 kali gas, sampai ke Gontori, Al-Gontori, Darul Kutub Al-Gontori. Perjuangan orang tua beliau tak sama dengan perjuangan ibu-ibu. Orang tua beliau menahankan rindu, menangis, meneteskan air mata, termimpi-mimpi dengan anak buah hati belayan jiwa. Tapi ibu sekarang, ini kadang orang-orang tua ini anak sudah nyaman di pesantren, dia pula yang merusak. Tengok pagi, tengok siang, tengok malam, bawakan nasi bungkus. Lepaskan anakmu dengan bismillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, belajar kau di pesantren supaya kau jadi orang, supaya kau berhasil. Pergi sana. Begitu. Jangan lepas anak dengan air mata. Ini banyak anak-anak ini kuat, ibunya yang buat yang tak kuat. Pergilah kau nak, nanti malaikat maut datang. Tengok emak si Zubaidah, mati dia akan dilanggar becak. Jangan begitu, Bu. Lepaskan anak dengan tabah dan kuat. Pergi kau ke pesantren Darul Kutub Al-Gontori. Aku insya Allah mendoakan kau siang dan malam. Janji? Kalau ibu mau menangis juga setelah dia berangkat. Setelah dia jauh berangkat, carilah kebun-kebun teh. Di bawah pokok teh itulah menangis. Begitu juga kalau ada kesempatan mengunjungi anak-anak ke pesantren, menjenguk di sini dengan tegar, datang. Apa kabar kau nak? Sehat. Sapu kepalanya, bacakan Al-Fatihah, hembuskan ke kepalanya. Kuat kau di sini ya, belajar ya nak. Insya Allah kau jadi orang. Kalau mak mati, kau bacakan Al-Fatihah, kau akan sukses dunia akhirat. Begitu. Jangan bawa ke pesantren, bawakan ikan salai. Makanlah nak, makanlah nak. Jangan bawakan ikan salai kemari, karena ikan salai sudah diproduksi di sini. Sudah di-endorse pagi tadi. Siap ibu-ibu? Kenapa yang Ustaz ceramah ini ibu-ibu saja? Bapak-bapak kenapa? Karena mereka berada di perut ibu 9 bulan 10 hari. Itu maka ibu yang kusebut tadi. Jadi bapak jangan perlu tersinggung tentang ini. Kalau ibu bapak tersinggung, balik dari sini, beli kelapa muda, telan bulat-bulat. Tahankan di dalam 9 bulan 10 hari. Ibu lah yang menyusukan mereka selama 2 tahun. Betul? Waktu anak saya itu lahir, saya pegang, saya coba cucukan, tak mau dia. Tak mau dia. Lain ini kata dia. Mengalir darah ibu di badan mereka. Makanya kontak batin ibu. Makanya ada bapak-bapak setelah mendengar ceramah saya, kok jangan nangis-nangis. Kirim anak kita ke pesantren. Jangan menangis. Oh, melawan ibu tuh. Enak aja kau ngomong gitu. Aku yang mengandung 9 bulan 10 hari. Aku yang menyusukan dia 2 tahun. Kau cuma datang sekali-sekali aja. Maka mesti ada kerjasama antara ibu dan bapak demi supaya anak kita ini jadi orang.
Saya adik-beradik cuma berdua, Bu. Jangan sangka ibu anak banyak lalu kemudian tak dilepas. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Adik-beradik cuma 2 orang, laki-laki dua-duanya, tak ada perempuan. Ketika saya lulus untuk belajar ke Mesir, orang tua saya di Riau, saya tinggal di Medan, pesantren di Medan. Naik bis 24 jam baru sampai zaman dulu, dipukul ombak, diempas gelombang. Tapi tak di laut Pak Ustadz, begitulah agak-agaknya. Dijenguknya setahun sekali, bukan tiap bulan. Lalu kemudian dilepasnya saya. Ini banyak kadang, saya tak anak saya tak lera, saya jauh Pak Ustadz. Anak ibu berapa? 12. Kami dulu berdua dilepas orang tua. Ku lepas kau jauh-jauh supaya kau tak jadi hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai mereka asar, salat asar, dia olahraga, pakai training, main bola, main voli, main takraw, tenis meja, menangkap ikan. Macam-macam. Makanya badan-badan anak pesantren ini sehat walafiat. Kalau mau jadi tentara dia nanti lulus. Kenapa? Karena olahraga. Tengoklah ustaz-ustaz kita nih, sehat-sehat semua. Cuman karena sering diundang nih agak apa sedikit. Tapi sehat-sehat mereka, luar biasa. Nanti disiplin, jam 6 bunyi lonceng, teng 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 teng. Semua sudah siap, mandi, bersih, ke masjid. Semua berangkat ke masjid, tidak ada yang terlambat. Kenapa? Karena disiplin. Habis salat maghrib, pengumuman. Al-asma al-mazkurah fi hazihil waraqah. Nama-nama yang tertulis di kertas ini, falyahduru ila qismil lughatil arabiyah, silakan datang ke mahkamah pengadilan bahasa. Disitulah masa yang paling genting di pondok pesantren. Denyut jantung tuh halus. Panggilnya nama satu-satu. Abdul Somad, oh, kena juga. Kena saya. Sampai di pengadilan bahasa, sudah siaplah anak kelas 5. Kelas 6 dah jadi ustadz, kelas 5 jadi mudabbir, kelas 5 munazzamah, organisasi kepondokan. Kelas 5, kelas 2 SMA, kalau di luar, dia sudah menjadi pemimpin di pondok pesantren. Manajemen kepemimpinan. Mereka serius. Batang sapu, guys. Bukan rotan kecil. Batang sapu. Macam-macam. Tak terhitung tangan entah berapa kali kena batang sapu. Berarti ustaz dendam? Tidak dendam. Ingat aja sedikit. Makanya waktu saya sedang ceramah ke satu daerah, datanglah awang ini dari jauh. Somad, 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 kata dia. Saya tengok, ingat saya. Saya biarkan. Setelah dekat, lalu dia foto segala macam. Aku dulu mudabbir di asrama, mat katanya. Saya ingat, cuman dalam hati saya, siapa ya, kata saya. Habis itu, bisa tak ceramah di tempat kami? Nanti saya pikirkan. Ustaz dendam? Dah. Masa lalu tetap kita kenang. Habis. Setelah itu sholat isya. Maghrib ke isya tak ada yang keluar dari masjid. 45 menit. Baca Quran. Berzikir. Selesai isya barulah makan. Makan, ngantri panjang. Santrinya pula 1.800 orang. Panjang megang piring. Cacing tuh di dalam entah lagu-lagu apa udah. Terutama lagu pop, dangdut, metal terakhir. Nah, habis itu sampailah ke piring. Tak ada perempuan. Tempat kami dulu 1.800 laki-laki semua. Menengok perempuan waktu di dapur tuh menengok tukang masak. Lalu selesai itu pulang ke asrama, dari jam 8 sampai ke jam 10 baca buku, mutalaah, menghafal mahfuzat. Kana Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha sautu illa sautul harik fi syari. Hafal semua. Hafalan-hafalan itu melekat di kepala dan bisa dipakai waktu undangan kenduri menyambut puasa. Ada orang meninggal dunia diundang, mana yang dari pesantren? Nah ini baca, baca. Kana Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu. Amin gitu jemaah. Disangkanya hadis Nabi. Dia tak tahu itu al-qiraatul rasyidah. Nah, jam 8 ke jam 10. Satu kamar tuh 20 orang kami sekamar. Tempat tidur tidak pakai besi, tidak pakai kayu, di lantai macam ikan sarden.
pakai kasur ditumpuk di pojok. Tidak boleh menyentuh kasur sebelum jam 10. Kalau ada yang menyentuh kasur jam 10, dicatat oleh mata-mata, insya Allah besok dipanggil selesai maghrib. Oke, tak ada yang berani mendekati kasur. Disiplin. Jadi kalau taman pesantren, insya Allah dia akan menjadi anak-anak yang berdisiplin. Amin. Sampai akhirnya macam-macam bentuk kawan. Setengoklah kawan saya itu membawa kamus Al-Munjid fil lughati wal a'lam. Wow, tebalnya 1000 sekian halaman. Membawa, kami pun menengoknya dari jauh. Hebat bacaan kawannya. Sampai di masjid, rupanya untuk bantal tidur. Macam-macam. Saya yakin kalau kawan itu menonton sekarang tersenyum dia, mengenang masa lalunya yang kami amati dari jauh. Sampai akhirnya jam 10 bunyi lonceng, teng 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 teng. Barulah semuanya berebut meletakkan kasur, tertidur, sama-sama berdoa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mati lampu, tak ada ngobrol, tenang, sepi, sunyi. Tiba-tiba ada yang disuruh wah, tamu dabir kelas 5, kepala kamar, dihidupkannya lampu. Siapa tadi yang buang angin? Kalau tak ada yang mengaku, satu ini kena semua. Mau tak mau ngaku, aku lagi. Hari itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Bahkan ada yang termenung sore-sore jam 6 di bawah pokok kayu. Jangan-jangan aku ini anak yatim yang terbuang. Jangan-jangan aku ini anak adopsi yang dijumpai dalam kotak kardus di depan pintu orang tuaku. Padahal kalian adalah orang yang paling disayang orang tua. Itulah maka diserahkannya ke pondok pesantren. Ustadz mendengar ceramah Ustadz ini, banyak orang tua yang jadi takut menyerahkan anaknya ke pesantren. Silahkan aja kau jaga di rumah. Nanti anakmu jadi orang kaya, amin. Anakmu jadi pejabat, amin. Anakmu akan menjadi cerdas, amin. Tapi sakau. Insya Allah. Tahun 1, kelas 2, kelas 3 tamat sanawiyah, tamat SMP. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 tamat. Setelah 6 tahun, kelas 5 jadi mudabbir, sudah bisa memimpin organisasi. Kelas 6 jadi ustadz. Kelas 7 mengabdi setahun, ditempatkan seluruh Indonesia. 7 tahun pendidikan. Setelah itu dia akan terbang sejauh mata memandang. Tapi di hari petang dia akan tahu di mana letak sarang. Dia akan kembali pulang ke pagar alam, memimpin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang merusak kepala anak kita nih Bapak Ibu. Sekuler, liberal, komunis, ateis, tak nampak. Badannya sehat, tapi isi kepalanya sudah hancur berderai. Ditambah lagi internet, Twitter, BBM, macam-macam website di YouTube. Ada website di YouTube yang bercerita tentang mabuk, bercerita tentang sabu, bercerita tentang pengalaman pakai narkoba. Ada yang bercerita tentang seks bebas. Saya sendiri pun tak sanggup untuk menjaga anak keponakan saya. Maka saya serahkan ke pondok pesantren. Anak saya laki-laki, tapi keponakan saya perempuan. Saya yang membawanya ke pesantren. Kau nanti nak tamat SD mesti tinggal di sini. Kami sayang pada engkau. Rambut mesti kau tutup, jilbabmu mesti panjang, bajumu baju kurung. Tak sanggup kita menjaga anak perempuan kita. Sore-sore sudah datang anak lajang pakai sepeda motor dengan knalpot yang ikut khitan massal. Mau tak dilepaskan nanti dia tak gaul. Mau dilepaskan hati kita cemas. Orang tua dilema. Bapaknya kacau balau. Bisnismen sibuk keliling negeri. Ibunya pula wanita karir. Ditinggalkan anak di rumah. Ada kamarnya, ada kuncinya, ada mobilnya, ada TV-nya, ada handphonenya. Datang dia ke rumah melakukan perbuatan maksiat. Disurvei di berbagai negeri. Kekacauan terjadi di merajalela. Benteng terakhir menjaga pertahanan anak kita adalah pondok pesantren. Nanti kalau anak saya di pesantren tidak pacaran, jodohnya bagaimana? Doa ibu luar biasa. Buktinya apa? Nikah dia dengan Sleman. Ini banyak orang-orang tua nih. Jadi kenakalannya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Ustadz Somad,
Ya, kata emak saya, jilbab kau jangan panjang-panjang, keluarkan rambut kau sedikit. Jangan rapat-rapat, nanti tak nampak laki-laki. Jadi cemana jilbab yang diusulkan emakmu? Keluar rambut sedikit. Kata Ustadz, ceramah pacaran itu dosa katanya dalam ceramah. Dosanya biar mama yang nanggung. True story, kisah nyata. Mengadu anak-anak remaja. Ustadz Somad boleh nanya? Boleh. Gimana cara memberi nasihat? Ya beri aja nasihat. Siapa yang mau kau beri nasihat? Bapak saya Pak Ustadz. Kenapa bapakmu tak sembahyang? Kau pandai nyanyi? Pandai. Nasihati dengan lagu, masuk ke hatinya. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Bapak tuh di luar rumah mengurus burung perkutut. Sayup-sayup terdengarnya lagu anak itu. Walaupun hidup 1000 tahun. Masuk dia ke dalam. Kau nyindir aku ya? Enggak Pak, enggak ada nyindir. Lagu tuh enak. Lama-lama pas mau tidur malam terngiang di telinga si bapak. Walaupun hidup 1000 tahun. Karena doa dari anak yang soleh. Anak pesantren tidak kasar. Bukan berarti mentang-mentang dia di pesantren sudah belajar fikih, belajar hadis, lalu dia pulang ke rumah. Ayah duduk sini, emak duduk sini. Man tarokas sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Neraka jahanam untuk kalian. Enggak, dia lembut. Walaupun hidup 1000. Tertidur si bapak. Sampai di tengah malam, mimpinya gelap, tak ada apa-apa. Tiba-tiba keluar suara. Walaupun hidup 1000 tahun. Akhirnya si bapak ikut pengajian. Ustadz Somad, saya ini tobat. Bukan, saya ini udah tobat Pak Ustadz. Ustadz pun mendengar bapak-bapak ini cerita taubat, dalam hatinya, pasti karena ceramah saya. Pasti kau datang karena ceramah saya kan? Saya sudah taubat Pak Ustadz. Gimana cerita perjalanan bapak taubat? Tiba-tiba saya mendengar suara Pak Ustadz. Pasti suara saya yang menggelegar kan? Suara siapa Pak? Walaupun hidup. Betapa dari kelembutan hati, ketulusan ikhlas, doa mengetuk pintu langit. Akhirnya skenario Allah begitu nyata. Akhirnya orang tua mendapatkan hidayah dari anak yang mengaji di pesantren. Banyak sekarang orang tua ini luar biasa. Saya ini bodoh Pak Ustadz. Maka saya ingin jangan sampai saya tak baca Quran, saya tak bisa ngaji. Anak saya mesti tahu. Akhirnya diserahkannya ke pesantren. Tapi ada juga model orang tua lain. Aku ini bodoh Pak Ustadz. Jadi anakku mesti lebih bodoh daripada aku. Bapak ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, insya Allah anak ini selamat akalnya. Akalnya selamat dari sekuler, liberal, komunis, ateis. Selamat hatinya. Hatinya selamat dari hasad, dengki, busuk hati. Karena di pesantren dia belajar akhlakul karimah. Dan anak ini selamat lisannya dari kata-kata kasar. Dia lembut. Adapun jodoh urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan urus urusan Allah, kau urus saja urusanmu. Maka insya Allah nanti Allah akan berikan yang terbaik. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti doa Leman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pesantren. Inilah tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Saya yakin dan percaya di sini banyak toke-toke kopi yang tanahnya sejauh mata memandang. Amin. Kaya raya, amin. Rumahnya tinggi, amin. Mobilnya mewah, amin. Tapi kalau mati tinggal, amin. Tak diaminkan pun tinggal. Di sini pasti ada orang kaya yang duitnya banyak, rekeningnya luar biasa, amin.
Tapi setelah meninggal dunia, ada orang mati bawa buku tabungan? Ada orang mati bawa kartu ATM? Tinggal. Tapi ada yang kekal abadi. Mana? Nih tanah yang kekal abadi. Tanah ini kekal abadi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena diwakafkan untuk pondok pesantren. Maka bagi siapa yang mau kekal abadi sampai hari kiamat, serahkanlah, wakafkanlah tanah untuk buat pondok pesantren. Cari para habib, para kiai, alim ulama. Tuan Guru, ini tanah. Ustadz Abdul Somad bisa tak singgah ke tanah kami? Bisa. Dalam perjalanan dari kota Palembang ke Pagar Alam, mampir sebentar ke kebun-kebun karet. Penyerahan tanah 5 hektar untuk Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Serahkan, tanda tangan. Hebatnya orang Sumatera Selatan. 5 hektar untuk Ustadz Abdul Somad. Di Riau, 1 hektar pun payah. Nah, Ustadz ngomong gitu karena di Sumatera Selatan? Enggak. Memang bukti real, nyata. Cuman masalahnya saya udah nikah. Tak bisa saya bawa istri saya kemari. Kalau belum nikah dulu, mungkin udah pindah saya ke Sumatera Selatan. Orang Sumatera Selatan mengasih tanah, lengkap dengan kebun karetnya, lengkap dengan tinggal lagi membangun. Maka insya Allah tanah wakaf yang diberikan, wakaf artinya berhenti. Kenapa berhenti? Yang selama ini hasilnya masuk kantong, yang selama ini hasilnya ditransfer ke rekening, setelah diwakafkan dia untuk agama Allah, untuk santri makan, untuk minum, bangunan kelas. Maka inilah yang akan kekal abadi. Kita doakan mudah-mudahan yang kaya-kaya hatinya terbuka untuk berwakaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustadz Abdul Somad? Tak salah lagi. Saya mau mewakafkan tanah Pak Ustadz. Welcome. Akhirnya diwakafkanlah tanah. Bukan di Sumatera Selatan, tempat lain. Setelah diwakafkan, foto-foto dicek ke Badan Pertanahan Nasional, rupanya bermasalah. Kemarin udah kami cek, kami tak bisa meletakkan batu pertama karena ini bermasalah. Kenapa kau wakafkan yang bermasalah? Mohon maaf Pak Ustadz, karena bermasalah, itulah maka kami wakafkan. Kita beramal usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka. Hanya untuk Allah semata, bukan untuk kita. Ustadz Abdul Somad pergi ceramah, nanti malam lanjutkan lagi, besok pagi ke Palembang, lalu kemudian pulang ke Pekanbaru, kemarin ke Sukabumi. Apa yang Ustadz cari? Nih yang dicari. Dapat kiriman surah Al-Fatihah dari ratusan bahkan ribuan orang. Mudah-mudahan kalau Abdul Somad mati, mau tak anak-anak ini mendoakan Al-Fatihah untuk Abdul Somad? Jangan sekarang. Kalau mau dicari popularitas, maka popularitas akan berakhir. Follower, viewer, subscriber tak mau masuk liang lahat. YouTube, Instagram, Facebook akan tinggal. Makanya kalau ada orang punya banyak viewer, follower, passwordnya tinggalkan. Jangan bawa mati. Karena kalau passwordnya mati, macam mana orang mau melanjutkan update status? Dijual, habis, hilang. Yang kekal abadi mana? Nih, anak-anak ini insya Allah mereka nanti akan masuk fakultas kedokteran. Masya Allah, tabarakallah. Maka insya Allah mereka akan mudah membuat pesantren nanti insya Allah. Kalau kau jadi dokter spesialis, kaya raya, jangan cukup sampai di situ. Jadi apapun kalian, tamat pesantren, kalian bangun pesantren gratis untuk yatim dan du'afa. Peresmiannya nanti undang Ustadz Buya Muhaimin, hadirkan juga Ustadz Abdul Somad, dan Nadwatul Ulama wal Umara, Persatuan Ulama dan Umara Sumatera Selatan. Kami insya Allah akan datang nanti tahun 2041. Hah? Oke, tongkat 2041. Waktu itu ceramah udah tak bisa pakai mimbar lagi, udah duduk di kursi. Apa kabar semuanya? Kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad menandatangani prasasti
Sebetulnya Abdul Somad itu umurnya tak sampai 2041. Tapi karena doa santri-santri ingin pesantrennya diresmikan, kata Allah Ta'ala ke malaikat, tambah sedikit. La yaruddul qadha illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi polisi kalian bangun masjid. Bisa polisi bangun masjid? Bisa. Kalau dokter dipukulnya dulu. Kalau dokter disenternya dulu. Polisi paling mudah. Prit, keluar duit. Diundanglah saya meresmikan masjid. Ustadz Somad, mari kita meresmikan masjid. Mobil dari ibu kota provinsi. Tak sampai-sampai. Dalam hati saya, di mana lah ini? Begitu sampai saya tengok masjidnya, kecil aja. Di mana kita ini? Polsek. La ilaha illallah. Polsek itu kan kecamatan. Kalau kabupaten Polres. Kalau provinsi Polda. Ini polsek. Apa kelebihan polsek ini? Jangan panitia ini ketakutan ini. Rupanya mau meresmikan masjid yang dibangun oleh Kapolsek dengan duitnya sendiri beserta jajaran, tidak pakai duit negara. Jadi masjid, semangat kami. Inilah yang akan kekal abadi. Mati dia, ditempatkan ke tempat lain, meninggal dunia, masjid itu akan tetap ada orang sholat. Ngurus SIM, sholat di situ. Ngurus perpanjangan STNK, sholat di situ. Pinggir jalan pula, ada yang kebelet mau pipis, mampir. Habis itu pergi, tak pula sholat. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira anak-anak pesantren kalau mau masuk tentara lulus apa tidak? Lulus. Mereka disiplin, on time, tepat waktu, bersih, badannya sehat, olahraga, ilmunya jangan tanya lagi. Dites bahasa Inggris, kalah orang Inggris. Dites bahasa Arab, memang itulah yang dikajinya pagi, petang, siang, dan malam. Tahsinnya, tajwidnya. Ada alumni pesantren Darul Kutub Al-Gontori yang akan dapat beasiswa ke Cambridge University, ke Harvard University, ke McGill University. Kenapa Ustaz tidak sebut ke Al-Azhar? Gontori, gontor. Tak terhitung lagi berapa yang dapat beasiswa dari Al-Azhar. Biasa. Tapi yang dapat beasiswa dari Barat, Amerika, Inggris, Prancis, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa Ustaz semangat berapi-api di pesantren Darul Qalam ini? Karena saya sedang melihat masa depan. Yang di hadapan saya ini masa depan apa masa lalu? Masa depan. Mereka yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Beda kalau ceramah di panti jompo. Panti jompo tak perlu menggelegar. Assalamualaikum. Marilah kita banyak berzikir mengingat Allah. Karena kematian begitu dekat. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami la ilaha illallah. Tak boleh ceramah di panti jompo suara keras-keras. Kalau sempat di panti jompo, marilah kita, meninggal mereka. Tapi di pesantren adalah anak-anak muda. Silaturahmi Ustadz Abdul Somad di Pondok Pesantren Darul Kutub El Gontori, Jalan Sidik Adim Air Laga nomor 100, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara. Kenapa Ustadz sebutkan alamatnya? Supaya jelas mereka mau mengirim anaknya kemana. Dan alamat ini asli, bukan alamat palsu. Jadi polisi bisa, jadi tentara bisa, jadi ulama memang disinilah tempatnya. Tapi perjuangan tidak selesai dengan ceramah, mimbar, khutbah, tausiah. Ada yang lebih hebat perjuangan, memperjuangkan pesantren di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa apa tak bisa? Bisa. Ini ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bukan kabupaten, provinsi. Berdiri dulu Pak Dewan, biar nampak anak-anakmu. Masya Allah. Nampak? Masih muda, ganteng kan? Masalah dia cuma satu, sudah menikah. Nah, itu salahnya. Tapi masih ada harapan, karena baru sekali.
Tak usahlah itu, kita pindahlah ke tema yang lain. Memperjuangkan dari bawah, lewat tausiah, lewat ceramah, menggelegar, dana belum tentu turun. Tapi dari atas, anggaran pendidikan 20%. Jadi, perjuangan Islam di ujung jari. Mereka yang ada di parlemen, tak perlu ceramah, tak perlu tausiah, diam saja. Tapi ujung jarinya bekerja. Begitu tanda tangannya ke atas, berdiri asrama 4 lantai. Begitu tanda tangannya ke bawah, jadi WC 200. Kenapa Ustaz cerita WC? Santri banyak, kamar mandinya sedikit, orang mengantri, terberak dalam celana. Real, nyata, fakta. Berapa banyak ini terjadi? Oleh sebab itu ini adalah perjuangan kita bersama. Saya tidak lagi bisa masuk pesantren Pak Ustaz. Saya sudah tua Pak Ustaz. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sudah siap berperang. Belikan tombak, belikan pedang, belikan peluru. Mujahid fisabilillah. Kita siapkan anak-anak kita, mati kita, mengalir pahalanya. Insya Allah kalau sudah mereka pakai jilbab panjang, anak-anak mereka pun insya Allah akan soleh dan solehah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Dari mulai turun mobil, berbaris bapak ibu, menggendong anak-anak kecil, pegangkan kepala anak saya Pak Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pegangkan wajah anak saya Pak Ustaz. Habib, berikan anak kami barakah. Begitulah ibu-ibu yang soleh ingin anaknya itu menjadi para penghafal Quran. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang anak-anaknya dibawa ataupun di rumah, semua anaknya penghafal Quran. Amin. Kenapa kau bawa anakmu pengajian? Aku ingin supaya anak ini terbiasa. Allah bisa karena biasa. Kau kan ada juga anak kecilmu. Ada. Kenapa tak kau bawa? Kusuruh lakiku menggendong di rumah. Bang, aku mau pergi pengajian, abang jaga anak, suapi, masak nasi, pel lantai. Dah abang. Mudah-mudahan bapak yang penuh penderitaan itu diampuni Allah dosanya. Tapi bapak ini baik, masih baik. Ada yang luar biasa, disuruhnya buka jilbab. Aku tidak mau kau jilbab panjang. Aku mau istriku milenial. Buka rambutmu, cat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Anak kita yang dididik pakai jilbab panjang, dibodoh-bodohi dengan si laki-laki yang sakau, setengah mabuk, setengah setan. Kalau dia di pesantren, dia tidak akan taat. Aku suamimu, surgamu di bawah tapak kakiku. Kaki yang mana, bodoh? Kau pikir kami ini tak belajar agama? 6 tahun kami di pesantren, kami diajarkan taat pada suami, tapi suami yang takut pada Allah. Gara-gara siapa dia dapat suami macam ini? Gara-gara emaknya yang cinta harta. Waktu meminang calon menantu ini datang pakai mobil mahal tapi kredit. Inilah dia bang, inilah dia bang, inilah mimpi kita, doa kita sudah dikabulkan Allah. Si abang mengatakan kita teliti dulu bu. Ini mungkin anak ini tak betul. Ini sudah, memang inilah warnanya yang kumintakan kepada Allah, merah metalik. Nah, akhirnya diterima, dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Gimana Pak saksi? Gimana? Sah! Selesai. Seminggu sesudah menikah, balik anak berurai air mata. Oma, kenapa kau menangis nak? Oma, makin kuat tangisnya. Rupanya debit kolektor, tukang tagih utang datang pagi, siang dan malam. Asal terdengar suara sepeda motor, mencret. Kau cari dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Amin. Ini kalau datang meminang anaknya, SH, terima, SE, terima, dokter, terima, ustadz, pending. Padahal nanti ketika kau sedang terbujur kaku di ruang ICU, malaikat maut mau mencabut nyawamu. Disitulah menantumu yang tamat pesantren tadi datang membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim
innaka laminal mursalin. Inilah yang akan mendoakanmu, membawa anak cucumu. Untuk anak cucu semuanya, mari kita doakan nenek kamu semuanya. Al-Fatihah. Adapun yang lain sibuk dengan rapatnya, sibuk dengan bisnisnya, tak pernah memperhatikan. Maka ibu-ibu setelah mereka, Ustadz ini dari tadi ibu-ibu itu saja, karena bapak ini umurnya pendek. Ini penelitian. Yang ngomong ke saya ini profesor, kepala rumah sakit, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Somad, kenapa angka perempuan itu lebih banyak di dunia? Karena laki-laki tak bertahan lama. Pensiun, stroke, mati. Tak tahan dia dengan hidup ini. Tapi perempuan luar biasa. Berapa banyak perempuan ketika sidang wisuda anaknya, perfotoan ibu-ibu, bapak-bapak dengan anak-anak yang baru saja wisuda S1. Kata tukang foto, bapaknya mana, Bu? Bapaknya sudah mati. Loh, ibu membesarkan anak ini sendirian, single parent. Masya Allah. Tapi ibu tidak merasa bersedih. Bagaimanapun, bebek selalu bersama kami. Luar biasa ibu-ibu ini. Jadi ibu nanti jangan marah kalau ada ustadz selalu ceramah. Ibu, ibu. Karena ibulah yang membuat negeri ini menjadi tegak. Kenapa? Tiang negara. An-nisa imadul bilad. Tenda. Kita bisa teduh, tidak kena panas karena ada tiang. Tiang negara ini adalah perempuan. Perempuan ini mendapat 3. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Saya berdoa bolak-balik, minta sampai siapkan nama anak itu. Nama anakku nanti bahasa Maroko, Miziana. Miziana artinya perempuan yang terbaik. Miziana. Saya tanya dokter, Pak dokter, nanti Bu dokter, perempuan, ibu dokter. Bu dokter, anak saya ini nanti laki-laki apa perempuan? Insya Allah perempuan Pak Ustadz. Maka saya siapkan nama Miziana. Begitu lahir, laki-laki. Langsung saya buang, saya hilangkan tamar butoh. Jadi Mizian. Miziana, perempuan. Laki-laki, Mizian Hazik Abdillah. Ternyata rupanya dokter itu tak tahu betul 100%. Dulu katanya USG lah perempuan, Bu. Kenapa laki-laki? Anak Ustadz pandai menyembunyikan sesuatu. Walaupun anak saya laki-laki, tapi insya Allah mereka adalah anak-anak perempuan yang setelah mereka punya anak, dia akan ingat. Di antara yang mengajar kami dulu ada Abuya Muhaimin, ada Ustadz Fulan, ada Habib Fulan. Tapi Ustadz Somad pernah datang sekali ke pondok kami. Mungkin dari doa anak-anak kalianlah Abdul Somad masuk ke surga Jannatul Firdaus. Yang tak mengaminkan tak apa-apa. Nanti kami masuk sama mereka, kalian tak masuk. Oh, janganlah begitu Pak Ustadz. Kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita tak tahu. Ada orang yang nampaknya biasa saja, bukan ustadz, bukan habib, bukan alim ulama, tapi doanya dikabulkan Allah karena dia serius. Contohnya siapa? Sulaiman. Serius dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdoanya yang baik-baik. Ini kadang ada anak lajang tamat pesantren ingin punya istri alumni tamat pesantren dari Darul Kutub Al-Gontori. Doanya tak baik. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, pertemukanlah aku. Kalau tidak, lenyapkan dia dari dunia ini. Doakan yang baik-baik, insya Allah. Maka ibu pun doakan tiap malam, tiap pagi, tiap petang sujud terakhir. Jadikan anakku anak yang soleh, ya Allah. Tahanlah dia di pesantren tu, ya Allah. Bawakan air putih, minta ke habib, minta ke ulama, kasihkan dia minum. Tak juga mempan, mandikan pakai daun sidir, daun bidara. Tak juga mempan, ambil batang daun sidir tu pukulkan. Oh, nanti bisa ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Bukan karena ingin menyiksa, tidak berbekas, tidak kena alat vital. Niat kita adalah mendidik dia, memukul salah satu dari ajaran Islam. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis shalah. Suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7 tahun.
wadribuhum fil asrah, pukul ketika mereka berumur 10 tahun. Pukul, tapi pukulnya jangan karena benci sama bapaknya, anak itu ditarik telinganya sampai tanggal sebelah. Nanti dia kuliah ditanya sama dosen, kemana telingamu? Dicabut emakku gara-gara marah sama ayahku. Mendidik, mengajar, pendidikan, pengajaran. Ibu, al-madrasatul ula. Kalau mau memperbaiki bangsa ini, perbaiki ibunya. Di antara usaha memperbaiki ibu adalah pesantren Darul Kutub Al-Gontori. Di sini ada perempuan kan Ustaz? Memang perempuan semua. Masya Allah. Laki-lakinya di mana? Laki-lakinya akan datang dari Izzatuna. Sekarang mereka sedang jauh di Palembang. Berapa jam kemarin nih Pak Ustaz? Tak tahu. Yang penting kemarin sekali naik mobil, mereng ke kanan saya buka mata, belum juga sampai. Mereng ke kiri saya buka mata, belum juga sampai. Tiba-tiba dibangunkan Habib Mahdi, kita sudah sampai Ustaz Somad. Alhamdulillah, untuk makan siang. Adapun tujuan, belum juga sampai. Begitu sampai, tausiah, pulang, berkabut sejuk. Rupanya aku sedang berada di negeri di atas awan. Tempatnya para bangsawan. Bangsa yang hidup di atas awan. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alamnya cantik, sejuk, tanam-tanamannya menghijau, tapi kalau umatnya di atas tidak pandai menjaga, hancur negeri ini. Walau anna alal qura, kalau penduduk negeri pagar alam amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, anaknya tidak sholat, tidak puasa, tidak berzikir, tidak menutup aurat, pemikirannya sekuler, liberal, akhaznahum, kami cabut nikmat itu. Gara-gara apa? Tidak mengamalkan ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Itulah nyanyian dia ketika menggendong anak saat akan diakikahkan. Digendongnya, tala'al badru alaina, tertidur anak itu. Sekarang anak ini banyak yang matanya liar, jelalatan, lompat sana, lompat sini. Nyanyinya apa? Kayak racun. Lagunya apa? Kucing garong. Lagunya apa? Pulang-pulang berbadan dua. Lagu barat pula tuh. What can I do? What can I do? Yang menyanyi tak tahu, yang mendengar tak paham, semuanya mengangguk. Dianggapnya agama ini sebagai mengekang. Kenapa mesti ada haram? Kenapa mesti tak boleh? Kenapa pacaran tak boleh? Aku mau bebas. I want to break free. Apa ini? Kita diikat oleh aturan Islam. Makanlah. Tapi ada yang tak boleh dimakan. Jangan semuanya mau kau makan. Semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja, itu pun karena keras. Ada yang halal, ada yang haram. Bertemanlah, bersilaturahimlah, tapi tetap menjaga. Ada yang tak boleh kau sentuh, yang tak mahram. Luar biasa di pagar alam. Datanglah ibu-ibu, bapak-bapak membawa emaknya. Bakti seorang anak kepada ibu. Emakku ini selalu mendengar ceramah Ustaz. Dia ingin jumpa sama Ustaz. Dibawanya emaknya, dibawanya anaknya. Anak kecil, umur 3 tahun. Ini Ustaz nak, ini Ustaz nak, ini Ustaz, tak mau anak itu. Anak 3 tahun di pagar alam tahu Ustaz tak mahram. Begitulah mereka menjaga aurat, menjaga kehormatannya. Ini tidak bisa sekedar ambil flash disk, dicolokkan, karena anak kita bukan laptop. Anak kita tidak bisa ditransfer pakai kabel, tapi dia mesti diajar, dididik. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin hai bapak. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin hai ibu. Wa kullukum mas'ulun, kau akan ditanya
tentang anak-anakmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup, jaga. Tak sanggup, masukkan ke pesantren. Sudah di pesantren, sudah dididik, sudah dikasih makanan halal, terjadi juga apa yang terjadi. Takdir Allah tak dapat ditolak. Itu pun juga ujian dari Allah Subhanahu. Tapi setelah usaha, bukan tanpa usaha. Tidak pernah dididik, tidak dimasukkan di pesantren, anaknya mabuk sakau. Pas ditanya, kenapa anak kau mabuk sakau? Takdir Allah. Takdir dari mana? Ini sebab akibat dari ketidakjelasan pendidikan, maka anak menjadi su'ul khatimah. Saat lahirnya kita azankan, asyhadu an la ilaha illallah. Matinya pun nanti insya Allah dia pula yang akan membisikkan ke telinga kita waktu mau sakaratul maut, la ilaha illallah. Itu yang diinginkan oleh seorang ibu. Tak pernah ibu mengatakan, kau kulahirkan meregang nyawa, berjahit-jahit aku di rumah sakit, nanti ku ingin kau belikan aku mobil yang mewah. Tidak. Kalau ada yang mau belikan, tak usah kita tolak. Tapi inti yang kita inginkan adalah mereka nanti membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang mengikuti program ini, yang menonton ceramah ini, anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Al-Quran. Mari kita aminkan doa yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Habib kita, Habib Mahdi bin Syihab. Sebelum itu kita baca mengharap kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhal Habib.